Kali ini saya sedang berada di pinggir sungai dan ini sebetulnya kita sedang ada di bibir hutan belantara kembali teman-teman. Jadi kali ini saya akan coba berpetualang di pinggiran sungai serta nanti saya akan coba masuk ke dalam hutannya. Siapa tahu di sini saya menemukan sesuatu teman-teman. Nah, bisa teman-teman dengarkan suara air, suara tongeret sudah mulai terdengar padahal ini baru pukul 1 siang, jam 1 siang teman-teman. Inilah enaknya ketika di alam, ketika di hutan asli. Oke, seperti apa keseruannya? Ikuti terus sahabat alam. Nah, lihat teman-teman, sepintas kalau kita nggak tahu, ini adalah salah satu tanaman yang luar biasa kalau menurut saya. Ini adalah hoya, jadi jenis tanaman hoya lagi teman-teman. Cuman ini bunganya itu hampir kayak roket lah. Bagus pokoknya buat coraknya, dan ini jangan salah, bunganya itu wangi melati teman-teman. Tuh, ini hoya. Cuman namanya saya lupa. Oke. Terus kita cari lagi sesuatu. Bukan, gagal. Ripo. Teman-teman istirahat dulu, capek dari tadi muter-muter. Alhasil kita sudah sampai di
hutan yang sebelumnya sempat kita datangi ke sini nih. Kita istirahat dulu teman-teman, kita ngadem dulu di sini, menikmati suasana hutan teman-teman. Cuman di sini, aduh, stresnya itu banyak banget, nyamuk sama lalat teman-teman tuh. Pasti ke kamera banyak juga tuh. Oke, kita akan coba istirahat dulu di sini teman-teman. Cus. Haus teman-teman. Nah teman-teman, kita dari tadi nyari-nyari hewan. Sebetulnya tadi ada coy, kayaknya king koros atau mungkin ular koros juga. Dan itu karena saking cepatnya jadi gak bisa dapat teman-teman. Ya seperti inilah teman-teman realitanya ketika kita buat konten di alam atau di hutan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, dan lagi-lagi teman-teman, daripada kontennya mubah, daripada saya jauh-jauh datang ke hutan ini gak dapat apa-apa, gak bisa menyampaikan sesuatu atau informasi kepada teman-teman. Jadi kali ini saya akan coba kembali membahas tentang obat-obatan yang seringkali atau dipercayai oleh beberapa masyarakat teman-teman. Nah, di sini saya sudah bawa tadi, ini sebetulnya keingetan di jalan coy. Karena kita nih sebetulnya mau ngerujak, mau metis, mau bikin rujak, sambal rujak. Nih kita beli asem. Ini asem ini adalah salah satu apa ya teman-teman, obat yang suka dipakai juga beberapa orang ketika tergigit oleh ular berbisa. Nah sebetulnya banyak sekali apa ya teman-teman, metode-metode lain atau metode-metode tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat tertentu. Di daerah, khususnya di daerah saya sendiri nih teman-teman, ada pemahaman ketika saya menjumpai seorang yang tergigit sama ular berbisa. Jadi si korbannya itu ditempelkan, ada ayam kalau nggak salah ya, anak ayam ditempelkan ke bekas luka gigitannya teman-teman. Ya itu sih kembali lagi kepada kepercayaan kalian masing-masing ya teman-teman. Jadi intinya di video kali ini tuh saya ingin memberitahukan beberapa media-media atau mungkin obat-obatan yang seringkali dipakai oleh masyarakat. Tapi kesimpulannya ini bukan memojokkan, bukan menjelekan, atau mungkin lebih apa ya teman-teman, supaya teman-teman lebih menambah aja wawasannya gitu teman-teman, tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat. Berfungsi atau tidaknya, atau misalnya ampuh atau tidaknya, itu saya masih 50-50 ya teman-teman. Karena saya pribadi lebih percaya terhadap cara kerja medis yang memang sudah teruji secara kesehatan lah teman-teman. Oke, yang pertama, sebelum asem ini ya teman-teman, ada beberapa masyarakat juga yang sering mempercayai obat atau penawar digigit ular berbisa itu adalah yang pertama dengan kunyit atau koneng kalau cek bahasa Sunda nama. Kunyit adalah salah satu rempah-rempah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk bumbu masak, untuk obat-obatan dan lain-lain. Dan si kunyit ini juga digunakan untuk salah satunya tadi adalah untuk mengobati gigitan ular berbisa. Katanya diminum, si kunyitnya itu diminum teman-teman, diolah dulu terus diminum. Itu yang pertama teman-teman. Terus ada juga yang dengan menggunakan akar pepaya, ada juga. Itu juga sama kalau akar pepaya mah dimasukin atau ditaplokin atau ditempelkan ke bekas luka gigitan ularnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang tadi sama anak ayam, dibelah anak ayamnya ditempelkan ke luka yang tergigitnya. Tuh itu di masyarakat saya nih teman-teman. Lalu yang keempat adalah dengan menggunakan asem ini. Ya, biji asemnya itu sebetulnya cara kerjanya yang saya pernah lihat ya ini mah hanya memberitahukan aja ya buat teman-teman.
Tapi kalau mau percaya atau enggak itu saya kembalikan lagi kepada kalian. Nah, si biji asem ini Jadi si asemnya ini dibersihkan dulu dari kulitnya atau dari dagingnya. Nah, setelah ini ada juga yang menyarankan si biji asemnya itu dibelah jadi dua, teman-teman. Habis itu ditempelkan ke bekas gigitan ularnya. Nah, kayak gini ditempelkan, terus diikat. Nah, katanya si biji asem ininya tuh bisa menyedot atau menyerap bisa ular yang ada di dalam tubuh kita gitu, teman-teman. Jadi dari biji asem ini bisa menyedot gitu, teman-teman. Ya itu gak tau lah, teman-teman. Bahkan selain biji asem ini ada juga jenis kayu, cuman kayunya tuh saya lupa lagi namanya apa. Itu juga sama bisa menyedot atau bisa menyerap bisa ular yang sudah ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Katanya sih seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi sih kepada kepercayaan kalian masing-masing ya, teman-teman. Nah, lalu cara pengobatan yang lainnya adalah yaitu tadi kalau saya pribadi dengan secara medis yang sudah teruji oleh WHO lah, teman-teman, yang sudah digunakan oleh WHO. Jadi prosesnya itu adalah first aid-nya itu adalah atau pertolongan pertamanya itu adalah imobilisasi. Lagi-lagi ya, teman-teman, saya sudah beberapa kali menyampaikan imobilisasi ini. Imobilisasi ini adalah langkah pertama pertolongan untuk gigitan ular berbisa, teman-teman. Ingat ya, hanya langkah pertama, berarti ada langkah selanjutnya yaitu ditangani oleh medis. Sebetulnya ketika kita mengetahui jenis-jenis ular yang berbisa dan ketika menggigit kita, ada yang berbisa tinggi tetapi ketika menggigit kita ini gak akan sampai membunuh, gak akan sampai meninggal dunia apabila kita tahu cara penanganannya, teman-teman. Salah satunya adalah dengan imobilisasi. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika tergigit oleh ular Trimeresurus albolabris, itu kan digolongkan ke dalam ular berbisa tinggi, teman-teman, keluarga Viperidae. Nah, ketika tergigit oleh ular Viper ini atau si ular hijau ekor merah ini, jadi kalian tuh gak usah terlalu panik kalau misalnya kalian bisa melakukan imobilisasi. Karena apa? Karena memang ular hijau ekor merah ini hanya menyerang sistem hemoglobin atau sistem darah, teman-teman. Jadi paling efeknya hanya bengkak atau paling parahnya itu adalah nekrosis. Tapi beda lagi ya, teman-teman, kalau digigit sama ular ranjau darat atau kalau Selesma rhodostoma, oh itu lebih ngeri banget, teman-teman. Makanya kan itu sudah ada anti bisanya. Nah, jadi ular yang menggigit kita itu bisa tidak mematikan kalau misalnya menggigit kita apabila kita mengetahui cara penanganan awalnya, teman-teman. Balik lagi, kesimpulannya adalah banyak sekali metode-metode atau pengobatan-pengobatan atau mungkin media-media yang bisa mengobati gigitan ular berbisa, mau itu yang secara tradisional atau mungkin juga secara magic atau mungkin juga ya tadi secara medis, teman-teman. Tinggal kalian pilih saja maunya mau yang mana. Kalau saya sendiri lebih menganjurkan yang secara medis, teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja ya, teman. Jadi kesimpulan dari video ini adalah apabila kita sudah mengetahui langkah-langkah awal pertolongan pertama gigitan ular berbisa, ketika tergigit pun kita tidak akan terlalu panik atau tidak akan sampai membunuh, teman-teman, apabila ularnya hanya sekelas ular medium dan ular viper. Ada beberapa kategori-kategorinya, teman-teman. Maka dari itulah pentingnya kita mengetahui jenis-jenis ular dan tingkatan-tingkatan bisanya. Oke, capek juga ya ngobrol. Karena ya beginilah, teman-teman, kalau konten edukasi secara teman-teman ngomong pasti akan sedikit membosankan. Beda lagi dengan kalau saya berpetualang menemukan hewan, dibahas dan direview, itu akan beda lagi. Jadi ya seperti inilah buat konten sahabat alam.
Ketika saya tidak menemukan sesuatu di alam, paling saya akan membahas materi atau edukasi-edukasi yang lain, tetapi masih berkaitan dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya.